Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Apriliani. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi sebagai dasar negara juga sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari dua kata, yang mana yang pertama adalah idea dan logos. Idea di sini bermakna ide, gagasan, konsep dasar, ataupun cita-cita. Nah, sedangkan logos mempunyai pengertian ilmu pengetahuan. Jadi secara harfiah dapat diartikan bahwa ideologi negara merupakan doktrin atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis dan diberi petunjuk dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Selanjutnya, ideologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Karl Marx. Beliau berpendapat bahwa pengertian ideologi adalah sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas tertentu. Yang kedua, menurut Gustave de Tracy. Nah, menurutnya, ideologi adalah science of idea, yakni suatu program yang diharapkan bisa membawa perubahan institusional di dalam masyarakat Prancis. Selanjutnya yang ketiga adalah menurut Gunawan Setiarjo. Ia berpendapat bahwa ideologi merupakan seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman serta cita-cita di dalam kehidupan itu sendiri. Selanjutnya, fungsi ideologi. Ideologi berfungsi untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan sebagai bekal seseorang dalam menemukan jati dirinya, sebagai kekuatan yang mampu mendorong seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan. Kegiatan ini bersifat positif. Nah, yang selanjutnya, fungsi ideologi adalah sebagai pendidikan bagi seseorang atau bangsa di dalam memahami tingkah laku sesuai norma-norma yang terkandung di dalam ideologi tersebut. Selanjutnya, sebagai landasan di dalam memahami serta dalam menafsirkan dunia dan kejadian di sekitar. Yang terakhir, fungsi ideologi adalah sebagai pedoman dan pegangan bagi seseorang dalam melangkah dan bertindak. Asal mula Pancasila. Nah, asal mula Pancasila ini ada dua. Yang pertama ada asal mula Pancasila secara langsung, dan yang kedua ada asal mula Pancasila secara tidak langsung. Nah, Pancasila secara langsung ini memuat 4 hal, yang mana yang pertama adalah asal mula bahan atau causa materialis, yang kedua adalah asal mula bentuk, causa formalis, yang ketiga asal mula karya atau causa efficient, dan yang keempat adalah asal mula tujuan atau causa finalis. Asal mula bahan di sini ialah Pancasila di dalam kepribadian serta pandangan hidup dia dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya asal mula bentuk. Asal mula bentuk di sini adalah Pancasila diprakarsai oleh Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta beserta anggota BPUPKI di dalam perumusan dalam pembahasan Pancasila itu sendiri. Yang ketiga adalah asal mula karya atau causa efficient, yang mana Pancasila oleh PPKI sebagai pembentuk suatu negara itu. Selanjutnya asal mula tujuan atau causa finalis. Nah, asal mula tujuan ini Pancasila merupakan oleh BPUPKI serta Panitia 9 termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di dalam penentuan tujuan dirumuskannya Pancasila. Nah, selanjutnya asal mula Pancasila secara tidak langsung.
Asal mula Pancasila secara tidak langsung ini memuat asal mula sebelum kemerdekaan bahwa Pancasila sejak dulu sudah terdapat adat istiadat, budaya, serta nilai agama yang terkandung di dalamnya. Nah, adanya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara mencakup 3 hal. 3 hal di sini yang pertama, Pancasila memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap hubungan masyarakat. Yang kedua, Pancasila merupakan dasar atau acuan pokok bagi solidaritas sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, Pancasila merupakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ideologi mengandung 3 unsur. 3 unsur di sini yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan hakikat atau makna yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri dan ini bersifat universal. Selanjutnya nilai instrumental. Di dalam nilai instrumental ini terdapat arahan, kebijakan, serta sasaran lembaga-lembaga dalam pelaksanaannya. Nah, yang ketiga terdapat nilai praksis. Nilai praksis ini perwujudan dari nilai instrumental di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun di dalam kehidupan bernegara. Nah, selanjutnya sikap positif di dalam lingkungan Pancasila di dalam lingkungan keluarga, sekolah, serta di dalam bermasyarakat. Yang pertama di sini adalah di dalam lingkungan berkeluarga. Sikap positif yang terkandung di dalamnya ialah bisa yang pertama, kita saling tolong-menolong di dalam pekerjaan rumah tangga. Nah, menjaga kerukunan di dalam rumah tangga serta tidak saling mengganggu di dalam beribadah. Yang kedua adalah sikap positif Pancasila di dalam lingkungan sekolah. Nah, contoh sikap positif dalam lingkungan sekolah ini adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, bisa juga menghargai karya orang lain juga. Nah, selanjutnya mematuhi tata tertib yang ada di sekolah serta beserta menghormati guru dan teman-teman yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga adalah sikap positif Pancasila di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya di sini adalah menghormati hak-hak anggota masyarakat, saling gotong royong di dalam melaksanakan hal kebaikan, menjaga ketenangan, ketertiban, serta keamanan di lingkungan masyarakat sendiri. Nah, selanjutnya adalah tujuan ideologi Pancasila. Nah, yang mana tujuan ideologi Pancasila di sini menghendaki seluruh rakyat Indonesia memiliki sikap yang religius. Yang kedua adalah menjunjung tinggi rasa saling menghargai serta menghormati hak asasi manusia, serta tidak membedakan kasta mana yang tinggi, mana yang rendah. Menciptakan bangsa yang demokrasi, menciptakan bangsa yang adil, baik secara ekonomi dan sosial. Nah, yang terakhir adalah taat kepada Tuhan dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, selanjutnya ideologi dapat bersumber dari 3 sumber, yang mana yang pertama adalah kebudayaan, yang kedua agama, dan yang ketiga pemikiran tokoh. Nah, ideologi bersumber dari kebudayaan ini maksudnya adalah ada berbagai macam, ada banyak macam komponen budaya, nah yang meliputi upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, terus pengetahuan, bahasa, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, karena Pancasila di sini merupakan sesuai kepentingan masyarakat dari sejak zaman dahulu sampai sekarang ini.
Nah, yang kedua, ideologi dapat bersumber dari agama. Nah, maksud dari ideologi bersumber dari agama ini adalah agama bisa menjadi sumber bagi suatu ideologi ketika ideologi itu bersumber dari agama. So, maka akan ditemukan suatu bentuk negara yang teokrasi, yang mana artinya bahwa sistem pemerintahan itu berlandaskan pada nilai-nilai agama. Yang ketiga adalah ideologi dapat bersumber dari pemikiran tokoh. Nah, Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi ini. Nah, Marxisme ini pengaruh ideologinya dirasakan sampai sekarang. Bahkan ada di beberapa negara, salah satunya adalah di negara Korea Utara. Nah, selanjutnya adalah sikap positif Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah toleransi antar umat beragama. Contohnya adalah kita harus saling menghormati kebebasan di dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Saling menghormati dan bekerja sama antar agama. Nah, keterbukaan terhadap pihak lain ini memuat bahwa menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat yang baik, serta meluruskan pendapat yang salah. Tidak mementingkan diri sendiri alias egois. Nah, kebebasan berpendapat ini memuat pendapat pribadi tidak boleh dimenangkan sendiri, melainkan harus dilakukan secara musyawarah. Pendapat disampaikan secara baik dan benar. Pendapat juga disalurkan dengan cara yang tidak semena-mena. Nah, bersikap hormat kepada orang lain juga termasuk di sini. Nah, mengedepankan gotong royong dan tolong menolong. Contoh dari mengedepankan gotong royong ini adalah sikap saling tolong menolong terhadap sesama kita tanpa kita membedakan ras, agama maupun suku antar golongan. Nah, gotong royong di dalam hal apapun selama gotong royong itu mengandung hal kebaikan dan kebagusan. Selanjutnya di sini adalah dimensi ideologi pembangunan Pancasila. Dimensi ideologi pembangunan Pancasila ini memuat dimensi realitas, dimensi idealitas, dimensi fleksibilitas. Nah, dimensi realitas ini maksudnya adalah Pancasila, ideologi pembangunan di dalam Pancasila, dimensi realitas ini bahwa dimensi real sesuai namanya real, yang artinya ideologi Pancasila mencerminkan realitas di dalam kehidupan itu dan berkembang di dalam masyarakat. Selanjutnya dimensi idealitas. Dimensi idealitas ini kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya bisa memberi motivasi dan dorongan di dalam mewujudkan kehidupan di dalam bermasyarakat, berbangsa maupun di dalam bernegara. Selanjutnya yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Nah, dimensi fleksibilitas ini berarti terbuka terhadap pendapatan, pemikiran, atau penafsiran yang baru, sehingga Pancasila tetap aktual dan fungsional. Selanjutnya, di sini adalah saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini, bahwa yang mana Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi, berarti Pancasila merupakan suatu gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan di dalam bernegara. Nah, Pancasila bukan hanya satu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, tetapi Pancasila di sini membawa gambaran bahwa mengenai wujud masyarakat tertentu, yang mana ideologi membawa kekhasan tertentu, di antaranya adalah kekhasan yakni
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terima kasih. Itu saja penjelasan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.